Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Syaharani dari Prodi Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika. Dalam pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan materi ketahanan nasional dan bela negara. Adapun daftar isi, yang pertama, konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Kedua, perlunya ketahanan nasional dan bela negara. Ketiga, sumber histori, sosiologis, dan politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Keempat, dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Dan kelima, ketahanan nasional dan bela negara. A. Ketahanan nasional dan bela negara. Istilah ketahanan nasional memiliki pengertian dan cakupan yang cukup luas. Konsep ini diperkenalkan oleh Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia Lemhanas RI pada tahun 1960-an. Ketahanan nasional secara etimologi dapat diartikan sebagai mampu, kuat, dan tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik. Adapun wajah ketahanan nasional Indonesia. Gagasan pokok dari ajaran ketahanan nasional adalah bahwa suatu bangsa atau negara hanya akan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya apabila negara atau bangsa itu memiliki pertahanan nasional. JPHS Suryo Mataraman, definisi dari ketahanan nasional mungkin berbeda-beda, karena penyusun definisi melihatnya dari sudut yang berbeda pula. Menurutnya, ketahanan nasional memiliki lebih dari satu wajah. Dengan kata lain, ketahanan nasional berwajah ganda, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi, sebagai kondisi, dan sebagai strategi dalam buku himpunan Lemhanas 1980. Terdapat 3 pengertian ketahanan nasional, yaitu pertama, ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. Kedua, ketahanan nasional sebagai kondisi. Dan ketiga, ketahanan nasional sebagai strategi, cara atau pendekatan. Untuk dapat memahami ketahanan nasional sebagai suatu konsepsi, pengertian pertama perlu diingat bahwa ketahanan nasional adalah suatu konsepsi khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk dapat menanggulangi segala bentuk dan macam ancaman yang ada. Ketahanan nasional sebagai kondisi pengertian kedua, yaitu sebagai industri. Apabila kita mengatakan bahwa ketahanan nasional Indonesia pada masa kini lebih tinggi di tingkatnya dibandingkan tahun lalu. Nasional sebagai strategi. Pengertian ketiga berkaitan dengan pertanyaan tentang apa sebab dan bagaimana Indonesia bisa survive walaupun menghadapi banyak ancaman dan bahaya. Tentang 3 wajah ketahanan nasional ini selanjutnya berkembang dan terumuskan dalam dokumen kenegaraan, misalnya pada naskah garis-garis besar haluan negara GBHN. Pada naskah GBHN tahun 1998 dikemukakan definisi ketahanan nasional sebagai berikut. 1. Untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang selalu harus menuju ke tujuan yang ingin dicapai dan agar dapat secara efektif dielakkan dari hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan yang timbul baik dari luar maupun dari dalam. Pembangunan nasional diselenggarakan melalui pendekatan ketahanan nasional yang mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan nasional bangsa secara utuh dan menyeluruh. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dan kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Pada hakikatnya, ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara. Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan pertahanan keamanan. Yang pertama, ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan
demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung kemampuan memelihara sistem politik yang sehat dan dinamis, serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Ketiga, ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya asing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Ketahanan sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rukun bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi, seimbang, serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional. Dan kelima, ketahanan pertahanan keamanan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara, seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman yang ada. Dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Dalam skala nasional dan sebagai konsepsi kenegaraan, ada istilah ketahanan nasional. Selanjutnya, berdasarkan aspek-aspeknya, ada ketahanan nasional bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan. Dari situ, kita mengenal istilah ketahanan politik, ketahanan budaya, ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan keamanan. Jika diperinci lagi, pada bidang-bidang kehidupan yang lebih kecil, kita mengenal istilah ketahanan energi, ketahanan pangan, ketahanan industri, dan sebagainya. Konsep ketahanan nasional berlapis artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa tentu tidak berwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Terwujudnya ketahanan pada tingkat nasional, ketahanan nasional bermula dari adanya ketahanan diri atau individu, berlanjut pada ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, lalu berpuncak pada ketahanan nasional. Dikemukakan oleh Basri tahun 2002. Bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Istilah bela negara dapat kita temukan dalam rumusan pasal 27 ayat 3 UUD RI 1945. Pasal 27 ayat 3 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dalam buku permasyarakatan UUD RI 1945 oleh MPR tahun 2012, dijelaskan bahwa pasal 27 ayat 3 ini dimaksudkan untuk memperteguh konsep yang dianut bangsa dan negara Indonesia di bidang pembelaan negara, yakni upaya bela negara bukan hanya monopoli TNI, tetapi merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara. Yang dimaksud ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam maupun luar negeri, yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nirmiliter pada hakikatnya adalah ancaman yang
digunakan faktor-faktor diri militer yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. B. Perlunya ketahanan nasional dan bela negara. Dalam lingkup kecil, ketahanan nasional pada aspek-aspek tertentu juga turut menentukan kelangsungan hidup sebuah bangsa. Pada tahun 1997 sampai 1998, ketahanan ekonomi Indonesia tidak kuat lagi dalam menghadapi ancaman krisis moneter yang berlanjut pada krisis politik. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, ketahanan nasional memiliki banyak dimensi atau aspek, serta adanya ketahanan nasional berlapis. Ketahanan nasional dan bela negara. Secara historis, gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an di kalangan militer Angkatan Darat di SSKAD yang sekarang bernama Seskot Sunardi pada 1997. Pengaruh komunisme menjalar sampai kawasan Indonesia, Cina, sehingga satu persatu kawasan Indo-Cina menjadi negara komunis seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja. Tahun 1960-an terjadi gerakan komunis di Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Bahkan gerakan komunis Indonesia mengadakan pemberontakan pada 30 September 1965. Namun akhirnya dapat diatasi. Sejarah keberhasilan bangsa Indonesia menangkal ancaman komunis tersebut menginspirasi para petinggi negara, khususnya para petinggi militer, untuk merumuskan sebuah konsep yang dapat menjawab mengapa bangsa Indonesia tetap mampu bertahan menghadapi sebuah ideologi komunis. Jawabannya yang dimunculkan adalah karena bangsa Indonesia memiliki ketahanan nasional khususnya pada aspek ideologi. Pengembangan atas pemikiran awal di atas semakin kuat setelah berakhirnya gerakan-gerakan 30 September atau 30 SPKI pada tahun 1968. Pemikiran di lingkungan SSA. Dalam pengembangan tersebut, kita mengenal 3 pengembangan konsepsi ketahanan nasional, yakni ketahanan nasional konsepsi 1968, ketahanan nasional konsepsi 1969, dan ketahanan konsepsi 1972. Menurut konsepsi 1968 dan 1969, ketahanan nasional adalah kewelatan dan daya tahan, sedang berdasarkan konsepsi 1972, ketahanan nasional merupakan suatu kondisi dinamik yang berisi kewelatan dan ketangguhan. Dengan mendasarkan pengertian ketahanan nasional sebagai kondisi dinamik bangsa yang ulet dan tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman, maka konsepsi ini tetaplah relevan untuk dijadikan kajian ilmiah, disebabkan bentuk ancaman di era modern semakin luas dan kompleks. Bahkan, ancaman yang sifatnya non-fisik dan non-militer lebih banyak dan secara pasif amat mempengaruhi kondisi ketahanan nasional. Wajah ketahanan yang lebih ditekankan adalah ketahanan sebagai kondisi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui dalam kondisi yang bagaimana suatu wilayah negara atau daerah memiliki tingkat ketahanan tertentu. Tinggi rendahnya ketahanan nasional amat dipengaruhi oleh unsur-unsur ketahanan nasional itu sendiri. Unsur-unsur tersebut dalam pemikiran Indonesia dikenal dengan astra gatra yang bersifat atau yang memiliki arti 8 unsur, elemen, atau faktor. Dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Pengalaman sejarah bangsa Indonesia telah membuktikan pada kita konsep pertahanan nasional kita terbukti mampu menangkal berbagai bentuk ancaman sehingga tidak berujung pada kehancuran bangsa atau berakhirnya NKRI. Ketahanan nasional sebagai kondisi, salah satu wajah panas akan selalu menunjukkan dinamika sejalan dengan keadaan atau objektif yang ada di masyarakat dan bela negara. 1. Esensi dan urgensi ketahanan nasional. Terdapat 3 cara pandangan dalam melihat ketahanan nasional. Ketiganya menghasilkan 3 wajah nasional, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. Ketiganya bisa saling berkaitan karena diikat pemikiran bahwa kehidupan nasional dipengaruhi dengan gatra sebagai umumnya
atau dikenal dengan nama ketahanan nasional berdasarkan ajaran Astagatra. Konsep ini selanjutnya digunakan sebagai strategi, cara, atau pendekatan di dalam pengupayaan ketahanan nasional Indonesia. Esensi dari ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang ada. Ini spektrumnya semakin luas dan kompleks. Bela negara. Terdapat hubungan antara ketahanan negara atau ketahanan nasional dengan pembelaan negara atau bela negara. Bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Keikutsertaan warga negara dalam upaya menghadapi atau menanggulangi ancaman hakikat ketahanan nasional dilakukan dalam wujud upaya bela negara. Pada uraian sebelumnya telah dikatakan bahwa bela negara mencakup pengertian bela negara secara fisik dan non-fisik. Bela negara secara fisik adalah memanggul senjata dalam menghadapi musuh secara militer, dan bela negara secara fisik pengertiannya lebih sempit daripada bela negara secara non-fisik. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan, dan semoga materi yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini menjadi bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.